الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-qahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamhu khaisa ilallahi nura wa takunu lana wa li hadil jama'a wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna 'ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nad'i ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akrimna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa barik alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah al-Fatihah min Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan sahib hadal kitab wa usul Quran Allah dari jannah alaina min barakatihi wa ulumi man wa nasrani wa fadlatin wa dunya al-akhirah wa Allah walidina wa sallam wa shallam ala al-mahbub min al-mahbubin wa jami'i ikhwanina khawatina wa abnaina wa banatina zawjatina wa masana bi du'a والمسرح بين هذه الجماعة أن الله يرون بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة من حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمات segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah masjid Nurul Iman, khusus dan Dewan Kemakmuran Masjid, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua kami. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia untuk kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, kita lanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang kita
kita baca dari kitab Hidayatul Adhiyah. Kesempatan hari ini atau bulan ini adalah bagian kedua dari 9 cara atau 9 akhlak yang ditempuh oleh para salikin, para ulama, para wali-wali kita terdahulu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Januari itu adalah cara pertama, yaitu taubat. Februari kita persiapan Ramadan yang melalui keutamaan bulan Sya'ban. Lalu kemudian bulan Maretnya itu tentang puasa Ramadan. April kita libur, kita sekarang bulan Mei. Bulan Mei kita bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, nafadhalana bi wa bi barakatil musyrikin amin. Waqna bitarkil mustaha wal fakhir min mat'amin wa malabisa wa manazila. Satu kaidah, satu bait syair. Lalu kemudian man yatluban ma laysa yu'nihi faqad fatal ladzi yu'nihi min ghairi tila. Waqna, dan bersifat qanaahlah. Waqna dan qanaahlah. Bitarkil mustaha, dengan meninggalkan segala kelezatan-kelezatan. Mustaha itu ya asalkan dari syahwat, ya maunya enak-enak baik gitu. Wal fakhirah, dan bermegah-megahan. Jadi baris pertama apa katanya? Kita disuruh qanaah dengan meninggalkan hal-hal yang mengandung syahwat, ya. Kelezatan-kelezatan dan bermegah-megahan. Min mat'amin wa malabisa wa manazila. Apa tuh contohnya? Daripada makanan, pengennya yang enak-enak baik. Bener nggak kira-kira? Ya. Padahal mah makanan enak tetap kagak enak kalau kita lagi nggak enak makan. Wa malabisa, dan pakaian nggak berhenti, ya. Mono belum dipakai beli lagi. Sabar. Wa manazila, dan tempat tinggal pengennya bermegah-megahan, ya. Nanti kita ketemu tuh dengan hadis peringatan dari Rasulullah. Di akhir zaman banyak orang yang berlomba-lomba bermegah-megahan rumah, tapi lupa dengan kuburnya nanti. Na'udzubillah min. Lalu kemudian bait keduanya, man yatluban ma laysa yu'nihi faqad, siapa yang mencari, man yatluban, siapa orang yang mencari, ma laysa, apa yang enggak penting, ma laysa yu'nihi, yang enggak penting baginya, faqad, maka sungguh, fatal ladzi yu'nihi, maka sungguh dia telah menghilangkan atau telah meninggalkan hal-hal yang penting, min ghairi tila, tanpa penundaan. Jadi kita ini seringkali tertipu, ya, oleh syahwat kita tadi. Kita sering meninggalkan hal yang penting semata-mata hanya untuk sesuatu yang kagak penting, begitu. Ya maaf, kalau syahwatnya syahwat belanja, kagak ada dipengenin, nggak ada dipengenin, cuma pengen aja tawaf nabang begitu. Nggak ada dipengenin, nggak ada yang menjadi kebutuhan. Tapi emang hobinya itu kan syahwat mata, ya, syahwat mata. Pengen ada yang dilihat-lihat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah dua bait syair aja itu ya pelajarannya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita ini sekarang ada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu dalam salah satu kitab tertulis huruf pertamanya da itu artinya dzauqa, rasa. Nah, maka sekarang kita mesti pandai merasa, jangan cuma merasa, pandai. Ini waktunya bagi kita mesti pandai-pandai merasa. Itu kandungan daripada Dzulqa'dah, da-nya dzauqa.
Lalu di tengah-tengahnya ada huruf qaf, Dzulqa'dah. Ya, kita nggak bahas semua huruf demi huruf. Kita ambil yang menjadi poin pembahasan kita hari ini adalah qanaah. Qafnya itu dimaknai oleh ulama penulis kitab tersebut, ya, itu qafnya dengan qanaah. Qanaah itu bagaimana kita menerima apa yang ada, apa yang diberikan oleh Allah, kita terima aja udah. Itu qanaah. Mensyukuri yang sedikit. Kalau sedikit saja sudah pandai disyukuri, maka insya Allah yang banyak gampang. Insya itu Dzulqa'dah. Jadi kita hari ini menggali rasa kita. Pertama, kalau kita mau dikaitkan dengan ibadah, maka ibadah kita ini mesti kita rasakan. Ramadan bagus, Syawal mestinya meningkat. Syawal itu peningkatan, tapi kebanyakan bukan hanya di Indonesia. Saya pernah mendengar langsung ceramah Syekhul Azhar, ya, dari Kairo, Mesir. Beliau menyampaikan fenomena di Mesir juga begitu. Habis Ramadan, Syawal mestinya meningkat, tapi malah menurun. Dan itu bisa dilihat dari sholat subuh hari terakhir Ramadan dibandingkan dengan sholat subuh hari pertama bulan Syawal. Bener nggak kira-kira? Ini subuh terakhir Ramadan nih, ramai. Besok sholat subuh juga, tapi tanggal 1 Syawal jauh menurun. Kenapa? Kaum musliminnya lebih siap-siap mau sholat Idul Fitri. Subuhnya, bener nggak kira-kira? Itu fenomena. Syawal mestinya meningkat, malah menurun. Nah, Dzulqa'dah masuk, kita makin jauh lagi dari Ramadan. Maka Dzulqa'dah kita diingetin, ayo kita mesti pandai merasa bagaimana ibadah kita. Ya. Termasuk juga berkaitan dengan kehidupan dunia kita, nikmat-nikmat dunia ini. Ramadan itu kan berkah, bener gitu. Kaum muslim itu berkah bener Ramadan. Tapi gak sedikit kemudian Syawal banyak yang galau gitu, ya. Duitnya habis, ya. Jangan begitu, ya. Ramadan berkah, Syawal galau, duitnya habis, jangan begitu, ya. Nah, maka ini perlu dihadirkan dalam diri kita qanaah. Kalau ada dalam diri kita ini qanaah, maka insya Allah untuk dunia kita cukup, untuk ibadah jangan merasa puas. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah kita bahas dulu. Beliau menyampaikan yang membuat orang ini gagal takwa. Kan Ramadan takwa. Gagal takwa, gagal soleh, itu nomor satunya al-qana'atu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan. Nah, jadi untuk ibadah jangan merasa cukup. Tapi untuk dunia, insya Allah dengan qanaah kita merasa cukup. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau nanya, ini ngomongin dunia, entar ujungnya ya tujuan akhir kita adalah akhirat. Kemarin kan Syawal tuh banyak juga orang yang kena musibah sakit, sampai sekarang ya masih banyak. Terima kasih. Kalau kita dikasih nikmat, ibu, kita dikasih nikmat, badan sehat, tapi hati galau. Nomor satu, badan sehat, hati galau. Ada nggak? Banyak romannya. Badan sehat, hati galau. Atau yang kedua, kita diuji, badan lagi kurang sehat, tapi hati tenang. Pilih mana kira-kira? Nomor satu, ulangi, badan sehat, hati galau. Nomor dua, badan sakit, hati tenang. Pilih mana kira-kira? Alhamdulillah. Ini bukti jamaah Nurul Iman cerdas-cerdas. Dikasih pilihan dua, dia bikin pilihan ketiga. Apa pilihan ketiganya? Pengennya
Sehingga badan sehat, hati tenang. Alhamdulillah. Cerdas. Tapi kan kita menjalani ketetapan Allah, Bu, Pak. Kita hidup ini menjalankan ketetapan Allah, bukan pilihan, bukan. Saya kurang setuju kalau ada orang mengatakan hidup ini pilihan. Oh, enggak. Hidup ini bukan pilihan. Hidup ini menjalankan ketetapan Allah. Ketetapan Allah sekarang, badan kita sehat, tapi hati sedikit galau, kan begitu? Atau ketetapan Allah sekarang, badan kita lagi kurang sehat, tapi hati tenang, kan begitu? Nah, kalau yang kedua, kemana kita? Badan kurang sehat, hati tenang, kemana kita? Ya berobat, badan kurang sehat diobatin, kan gitu. Kan hati tenang, badan kurang sehat berobat. Yang pertama tadi bagaimana? Ini nih. Yang pertama kan badan sehat, hati galau, kemana kita? Berobat ke rumah sakit? Ya nggak bisa. Nggak ada poli hati, nggak ada poli hati. Ada poli klinik, poli gigi, poli apa, poli klinik, macam-macam kan poli. Kalau poli hati nggak ada. Poli hati ada di sini di masjid rumahnya Allah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sedang proses mengobati hati yang galau. Nah, ini di rumah Allah ini dalamnya. Ini badan lagi pada sehat, hatinya pada tenang. Alhamdulillah. Itu jaminan dari Rasulullah. Hadir majelis ini insya Allah hati tenang. Karena Allah kirimkan dalam majelis malaikat-malaikat yang menebarkan dan mengayomi dengan rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal. Hati pada tenang kalau di majelis, di masjid. Ntar keluar dari majelis segala lagi terserah, itu maka urusan masing-masing. Tapi insya Allah pulang dari sini terus ya dalam ketenangan. Jadi hidup itu bukan pilihan. Kalau pilihan, saya tanya kalau pilihan, ya, ini koreksi buat orang yang mengatakan hidup ini pilihan. Kita jawab sekarang. Kalau memang hidup itu pilihan, saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada sehat, ada sakit. Pilihnya, tapi katanya ada juga yang sakit, dan begitu. Saya tanya Bapak Ibu, ada kaya, ada miskin, pilihnya? Amin, mudah-mudahan pada kaya. Tapi nyatanya ada yang miskin. Jujur amat, ya. Ada hidup, ada mati, pengennya. Tapi nyatanya ada juga yang mati. Jadi siapa bilang hidup ini pilihan? Hidup ini adalah menjalankan ketetapan Allah. Ya, nah, maka bagaimana sekarang kita ini betul-betul pandai merasakan, ya, pandai merasa. Dan kalau sudah pandai merasa, kita kan pengen hidup ini berasa hidup. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan al-afiyah fi dunya ada khamsa awjuhin, kira-kira begitu. Yang namanya afiyah di dunia itu ada 5 macam. Nah, sebelum saya lanjutin sabda Rasul tadi, sekarang kita belajar bahasa Arab sedikit. Ya. Seringkali kita mengucapkan sihah wal afiyah, benar nggak? Apa tuh sihah wal afiyah? Kalau sehat lebih kepada fisik, afiat lebih kepada hati. Atau juga ada yang mengatakan sehat itu hanya sampai dunia. Maknanya apa? Maknanya dia sehat, tapi nggak dipakai buat ibadah, jadi cuma sampai dunia doang. Tapi kalau sehatnya dipakai untuk ibadah, maka sehatnya berubah jadi afiat. Kalau saya lebih cenderung yang pertama saja. Sehat itu lebih kepada fisik, afiat itu kepada hati. Nah, kemarin Ramadan atau Syawal kita sering mengatakan atau mendengar wa kullu 'amin bi khair. Ya, ucapan Idul Fitri. Ya. Semoga Bapak Ibu sepanjang tahun dalam keadaan yang terbaik. Ya,
terbaik imannya, terbaik Islamnya, terbaik akhlaknya, sosialnya kepada sesama. Khair. Bapak Ibu dapat iman sehat itu khair. Tapi apakah sehatnya itu jadi afiat? Namanya berkah. Tergantung. Kalau sehat jadi pakai ibadah, maka jadi afiat, jadi berkah namanya. Sebab kalau cuma ngandelin sehat doang, orang yang diragukan pada sehat semua. Tapi berkah enggak? Enggak berkah, mereka enggak mengenal berkah. Afiat enggak? Oh, mereka enggak ada urusan sampai ke sana. Gitu. Di dunia doang mereka yang diragukan. Nah kita kan bukan ragunan, cuma pengunjung doang. Jangan sampai kita mengunjungi ragunan, pulang nempel karakter penghuni ragunan, jangan. Ya. Ulangi lagi. Dapat nikmat sehat itu namanya khair, kebaikan. Tapi apakah sehat kita itu jadi afiat? Tergantung penggunaannya. Kalau sehat kita dipakai ibadah, maka jadi afiat, jadi berkah namanya. Bapak Ibu punya harta, amin. Orang ada amin. Bapak Ibu punya harta, kencang benar. Itu khair. Bapak Ibu punya harta itu khair, kebaikan. Tapi apakah hartanya itu jadi berkah atau tidak? Tergantung penggunaannya. Kalau harta Bapak Ibu digunakan untuk sedekah di jalan Allah, maka hartanya jadi berkah. Jadi ini kita lagi ngomong apa? Dzauq, rasa. Kita pengen hidup kita betul-betul berasa hidup. Maka yang kita cari bukan cuma materi, tapi lebih kepada rasa, namanya immateri. Ya begitu. Modal tadi, ya. Modal tadi. Kaya dan miskin. Kan tadi katanya kalau memang dibilang pilihan, ternyata gagal ya. Nggak bisa kan dijadikan pilihan. Buktinya Bapak Ibu semua pada pengen kaya. Kalau pilihan, tapi yang kaya ada juga yang miskin. Berarti bukan pilihan. Hidup ini menjalankan ketetapan Allah. Nah yang penting sekarang ada kesadaran bagi kita. Lebih pilih kaya apa bahagia? Dulu sabar, saya belum ada. Apakah orang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin pasti sengsara? Nah, mantap nih kalau begini, jelas sudah urusan. Pulang dari situ orang bahagia semua ini. Kalau Bapak Ibu sudah jelas, sudah tegas mengatakan orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu sengsara, berarti kebahagiaan itu ada di mana? Alhamdulillah, di hati. Kalau begitu, ibu pilih mana? Kaya apa bahagia? Bingung lagi aja. Kan tadi udah dijawab. Tadi udah jawab kan? Apakah orang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin pasti sengsara? Belum tentu. Jadi kalau gitu Bapak Ibu pilih mana? Pilih kaya apa bahagia? Nah tuh kan cerdasnya begitu cerdas. Dikasih pilihan dua, bikin pilihan ketiga. Mudah-mudahan kita kaya dan bahagia. Tapi kan hidup ini menjalankan ketetapan, Bu. Hidup ini menjalankan ketetapan. Modal tadi tuh rata-rata habis lebaran pada sengsara hatimu. Pada sengsara. Ya Allah, jangan begitu. Ya. Nah, qanaah tuh. Kalau ada qanaah, mau ada harta kek, iya nggak? Mau nggak ada harta kek, kan gitu. Kalau qanaah, ya bahagia aja. Jadi, kalau memang sudah jelas pilihan kita ternyata sepakat pilih bahagia. Maka itu yang menjadi dalam bahasa Quran, bahasa hadis itu ada istilah farah wa surur.
Dalam bahasa Quran dan hadis ada farah wa surur. Kalau farah itu bahagia lebih kepada fisik, tapi kalau surur itu bahagia pada hati tadi. Ya, farah lebih kepada bahagia materi, kalau surur lebih kepada immateri. Ya. Ini dalam kitab ini yang kita baca, ya, ada tulisan al-'abdu hurrun in qana. Budak itu dulu, kalau sekarang ya model-model kayak orang miskin lah gitu ya. Orang miskin kalau dia merdeka, maka orang miskin itu menjadi merdeka dengan qana apabila dia qana. Orang miskin menjadi bahagia in qana apabila dia qana. Wal hurru 'abdun in qana. Dan orang kaya itu justru jadi sengsara kalau isinya hanya tomak, serakah. Sepakat gak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ulangi lagi, orang miskin itu jadi bahagia, bahasanya hur itu merdeka. Orang miskin jadi bahagia, merdeka karena ada qanaah. Tapi orang kaya seberapa banyak pun hartanya, dia menjadi abdun, menjadi budak, bahkan menjadi sengsara intona kalau dia tomak, serakah. Benar gak kira-kira? Maka dilanjutin famasya yashil siwa tomak, maka tidak ada sesuatu yang lebih menyengsarakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyengsarakan siwa tomak kecuali adalah tomak, kerakusan. Ya Allah, na'udzubillah min. Jadi betul-betul ini perlu kita pahami, masukin ke dalam hati supaya kita betul-betul jadi orang bahagia. Bahagia dengan dua, bahagia diampuni dosa-dosa kita, bahagia diterima seluruh amal ibadah kita. Itu kan doa kemarin. Ya, habis Ramadan kan doanya begitu. Allah ja'alna minas su'ada al-maqbulin. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang bahagia mendapatkan pengampunan dari Allah, bahagia diampuni dosa-dosa kita. Itu urusan ibadah. Sekarang urusan dunia, kita jadi orang bahagia dengan qanaah, insya Allah. Ya, jadi ada, saya urutin lagi, ada khair, ada barokah. Bapak Ibu punya nikmat sehat, itu khair. Tapi sehatnya dipakai ngaji. Tapi kalau hartanya dipakai untuk ibadah, sedekah di jalan Allah, maka hartanya jadi barokah. Seperti sehat wal afiyah. Sama juga dengan farah wa surur. Farah itu lebih kepada bahagia materi, surur lebih kepada bahagia hati, immateri. Nah, inilah yang ada dalam bulan Dzulqa'dah, yaitu dzauq, rasa. Lalu kemudian penulis kitab mengutipkan satu hadis khabar, ya, tuba liman hudiya al-Islam wa kana rizquhu kifafan wa radiya bihi. Tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Liman hudiya al-Islam, bagi orang yang mendapatkan hidayah, nikmat Islam. Wa kana rizquhu kifafan wa radiya bihi, atau rizquhu kafafan wa radiya bihi. Dan dia mendapatkan rezeki yang cukup atau dicukupkan rezekinya. Itu menjadi tuba, orang beruntung. Ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, siapa orang beruntung? Orang beruntung adalah orang mendapatkan hidayah Islam dan rezekinya tercukupi. Rezekinya tercukupi itu udah luar biasa, bukan banyak, nggak mesti banyak, tercukupi. Apa makna tercukupi? Tercukupi itu nanti ada penjelasannya lagi di sini. Allah tidak menambahkan rezeki seorang hambanya, khawatir dia menjadi durhaka dengan banyaknya rezeki. Tapi Allah juga tidak mengurangi rezeki seorang hambanya, khawatir dia jadi menderita alias sengsara. Maka lalu apa yang ada? Allah cukupkan. Maka kan sudah dibacakan Allahul Kafi. Itu contoh doang.
Artinya apa? Itu luar biasa. Kita sering melantunkan Allahu kafir Rabbuna kafir. Allah mencukupkan. Tuhan kami mencukupkan. Artinya apa? Allah mencukupkan kebutuhan kita. Allah nggak nambahin. Khawatir kalau ditambahin buat kita jadi lupa, jadi durhaka. Allah juga nggak ngurangin. Khawatir kalau dikurangi, khawatir kita jadi menderita atau sengsara. Maka Allah cukupi. Maka kita balik lagi pelajaran yang terdahulu. Alhamdulillah. Qanaah itu alhamdulillah, bahagia. Ya, betul-betul yang membuat hidup kita menderita ini gak lain adalah tamak, kerakusan. Na'udzubillah min. Dalam hadis yang lain, innallaha idza habba 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, maka Allah jadikan rezekinya tercukupi. Ya. Allah menjadikan rezekinya tercukupi tadi itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir, apalagi ada syair dari Imam Syafi'i berbunyi, wa rizquka la yafutuka bitawani wa laysa yazidu fi rizqi al-inan. Rizki Bapak Ibu itu nggak bakal hilang. Rizki Bapak Ibu nggak bakal hilang dengan keterlambatan. Keterlambatan apa maksudnya? Barangkali ada orang yang masih merasa, masih mengklaim juga barangkali gara-gara sholat orderan hilang. Ada begitu? Ya Allah, jangan sampai. Jangan sampai ada anggapan dengan sebab kita ibadah kepada Allah lalu kemudian rezeki kita hilang. Enggak. Imam Syafi'i mengatakan rizquka la yafutuka. Rezeki Bapak Ibu gak bakal hilang hanya karena ngaji dulu. Nah, makanya silakan Bapak Ibu cek, silakan Bapak Ibu tanyakan ke guru tafsir atau Bapak Ibu buka. Di dalam Quran ngomongin rezeki selalu saja urutannya setelah ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah baru ada rezeki. Jadi kalau belum ibadah rezeki belum ada. Itu makna siratan kira-kira begitu. Ya sebenarnya juga suratan begitu juga. Suratan itu artinya tekstualnya begitu. Urutannya ibadah dulu baru rezeki. Ibadah dulu, taat dulu baru rezeki. Ya makna bisa kita pahami sesungguhnya ya kita nggak bakal dapat rezeki kalau belum taat kepada Allah. Barangkali ada protes lagi. Buktinya itu orang-orang Islam yang fasik misalkan gitu, yang nggak ibadah rezekinya masih luas-luas saja gitu. Padahal nggak ibadah. Tar dulu, nanti ada namanya rezeki yang apa bahasanya itu diambuli, dibiarkan. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Namanya istidraj. Akan kami istidrajkan kepada mereka sementara mereka tidak sadar. Jadi dari situ Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah iri dengan orang yang kelihatannya kok ibadah biasa aja gitu, bahkan mungkin hampir nggak ibadah, tapi kalau rezekinya maju terus itu nggak usah khawatir, nggak usah iri. Kenapa? Tadi sudah jelas Allah cukupkan rezeki kita. Itu yang membuat kita bahagia. Insya Allah. Ada hadis yang cukup panjang nih, ya. Hadis cukup panjang tapi nggak apa-apa saya bacain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah anbatallahu ta'ala qa'imatin min ummati." Rasulullah bersabda, apabila nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan satu kelompok manusia dari kalangan umatku, kata Rasulullah, ajnahatan fayadhiruna min qubur bil jinan yasra'una fiha wa tan'amuna fiha kaifa sya'u. Ya, dibangkitkan dari kubur-kuburnya mereka menuju surga-surga. Lalu kemudian mereka ya tan'amun, mereka merasa nyaman gitu ya, mendapatkan nikmat kehidupan di sana. Hadisnya panjang. Fataqulu lahumul malaika. Jadi Bapak Ibu, poin pertama, hadis Rasulullah menyatakan nanti hari kiamat Allah bangkitkan sekelompok manusia itu bergerombol berjalan menuju surganya Allah, lalu mereka menikmat nyaman gitu. Mudah-mudahan kita ada di situ.
Malaikat nanya. Hal ra'aitum Aisyah fa yaquluna ma ra'ayna Aisyah. Jadi kita lagi ngomong kita pede amat ya. Biarin namanya juga doa. Itu sekelompok manusia tadi sedang menikmati hidangan surga itu. Malaikat bertanya, apakah kalian melihat adanya hisab? Fa yaquluna ma ra'ayna hisab. Maka mereka menjawab, kami enggak ada hisab. Kami enggak ada hisab. Fataqulu hal yustum sirat? Apakah kalian nyebrang sirat, jembatan sirat? Fa yaquluna ma ra'ayna sirat. Boro-boro nyebrang. Justru kami enggak lihat adanya sirat, gitu. Bisa juga maknanya mungkin saking cepatnya gitu kan. Seperti kilatan yang menyambar cepat gitu. Jadi seperti enggak melihat sirat. Jadi orang-orang yang sedang merasakan nikmatnya surga tadi itu ditanya malaikat, kalian nyebrang sirat enggak? Kami justru enggak melihat sirat. Fataqulu lahum hal ra'aytum jahannam. Malaikat nanya lagi. Ini malaikat banyak nanya nih ya. Apakah kalian melihat neraka jahannam? Fa yaquluna ma ra'ayna syai'an. Kata mereka, enggak, kami enggak lihat apa-apa. Ya Allah. Fataqulul malaikatu min ummati man antum. Lalu malaikat bertanya, siapa kalian? Kata malaikat, siapa kalian? Man antum? Fayaqulun, mereka tadi itu menjawab, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kami dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqulna syaddakumullah hadithuna maka a'malukum fid dunya. Maka kata malaikat, kami bersumpah atas nama Allah. Kami bersumpah atas nama Allah. Hadithuna maka a'malukum fid dunya. Tolong ceritakan kepada kami amalan-amalan apa yang sudah kalian lakukan. Ini malaikat tanya, amalan apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian mendapatkan kenikmatan surga, kenyamanan dalam surga. Kalian enggak melihat adanya hisab, enggak melihat adanya jembatan sirat, enggak melihat adanya neraka jahanam. Dan kalian katanya adalah bagian daripada umat Rasulullah. Amalan apa yang kalian lakukan? Fayaqulun, mereka menjawab, khaslatan kanat fina fabalagna hadhil manzila bi fadli rahmatillah. Kata mereka penghuni surga tadi, ada dua kebiasaan, ya, ada dua perilaku yang ada pada kami fina fabalagna hadhil manzila, yang membuat kami sampai pada kedudukan ini. Ada dua perilaku yang menyampaikan kami pada posisi ini. Fayaquluna wa ma huma. Kata mereka lagi malaikat, apa itu duanya? Apa itu dua kebiasaan yang membuat kalian mendapat kedudukan yang luar biasa? Kunna idza khalawna nastahyan maksiyah. Pertama, kami apabila menyendiri, kami apabila sedang sendiri, kami malu bermaksiat di hadapan Allah. Ya. Jadi walaupun dalam kesepian, tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Namanya fitnah, apa namanya? At-taqwa fi sirri. Jadi takwa dalam kesunyian, dalam sepi tetap takwa. Wa nurdi bil yasir bima qasamalana. Nah, yang kedua yang membuat kedudukan kami seperti ini, kata mereka adalah wa nurdi bil yasir bima qasamalana. Kami ridho dengan pemberian yang sedikit kepada kami. Jadi walaupun sedikit, kami ridho. Ini ternyata yang membuat kedudukan seorang hamba, bahkan sekelompok tadi umat Rasulullah ada di dalam kenikmatan dan kenyamanan surga. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu jangan sampai nggak dibaca doanya. Ya, sering-sering baca doa ini. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ada 4 poin. Pertama, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, kami minta kepadamu karunia nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang. Jadi Bapak Ibu,
Kita minta itu nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Apa sih yang kita pengen nih di dunia? Betul-betul nih, Bapak Ibu saya ajak ini bulan Dzulqa'dah, kok rasanya dipakai. Rasanya dipakai. Apa sih yang kita mintain? Apa yang kita cari? Ya Allah, Imam Ghazali karyanya luar biasa. Itu yang bisa kita pakai. Kenapa? Beliau itu orang yang ada di atas dengan kenikmatan, kedudukan, jabatan yang luar biasa, tapi kemudian berubah jadi orang yang begitu taat, soleh, wali, ulama, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita juga begitu. Maaf, saya belum seberapa dibandingkan bapak-bapak senior-senior saya gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah berasa apa sih yang kita cari gitu. Ya Allah, ngejar ini, ngejar itu, ternyata udah ketemu, bosan kan. Alhamdulillah Allah berikan rasa kepada kita. Oh, yang kita minta ternyata nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan itu sesungguhnya buah dari ibadah puasa kita kemarin mestinya dipakai. Siam itu huruf terakhirnya mim, artinya mutmainnah, tenang. Jadi puasa kita berhasil atau tidak? Periksa mimnya mutmainnah. Kalau belum mutmainnah, belum tenang, berarti masih gagal puasa kita. Na'udzubillah min, belum tenang ya. Mudiknya nggak tenang, pulang mudiknya galau lagi ya, duitnya habis apa segala macam ya. Jangan pakai patokan materi boleh habis, tapi qanaah nggak pernah habis. Materi boleh habis, tapi qanaah nggak pernah habis. Maka itu yang bisa menggantarkan kita jadi nafsan mutmainnah dan jiwa yang tenang. Apa jiwa tenang cirinya? Satu, tu'minu bi liqa'ika, mengimani perjumpaan dengan Allah. Mengimani perjumpaan dengan Allah itu apa? Bisa kematian. Orang kalau udah iman sama mati mau ngapain? Kira-kira begitu. Tapi ada juga yang memaknai pertemuan dengan Allah adalah ibadah, sholat. Jadi sholat kita, ibadah kita yang membuat kita tenang. Maka pada tahapan keimanan tertentu yang sudah tinggi luar biasa, kita ini hidup memang yang untuk bertemu dengan Allah. Adapun kemudian menjalankan aktivitas itu cuma hiburan, sedang menunggu untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita selesai ini salat subuh nih, lagi taklim. Tak mau mana kita silakan olahraga apa kemana? Itu kita lagi nungguin apa? Nunggu datang sholat zuhur. Entar sholat zuhur ngapain lagi? Mungkin kita rebahan tidur siang. Ngapain tidur siang? Nunggu waktu sholat asar. Begitu. Jadi tamatkan begitu, jangan dibalik. Kalau dibalik, jangan heran kalau kemudian hidup kita juga dibalik sama Allah. Apa tuh dibalik? Hidup kita kerja. Sholat tanpa sambilan aja. Ya Allah. Kalau sholat udah dianggap sambilan, selingan, udah. Entar rezeki kita juga selingan doang. Na'udzubillah min. Maka rasakan. Ya, rasakan. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Aktivitas kita apapun profesi kita adalah sambilan, nunggu pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, tardha bi qada'ika. Ciri orang yang jiwanya tenang, pertama adalah mengimani perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, tardha bi qada'ika, yang penting apa tuh? Ridho dengan ketetapan Allah. Kalau udah ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah pun ridho dengan kita, maka Allah karuniakan kita jiwa yang tenang. Yang ketiga, taqna'u bi aqaika, qanaah, merasa cukup bi aqaika dengan pemberian Allah. Apa yang Allah berikan cukup, alhamdulillah. Karena kita yakin tadi dari hadis Nabi, Allah nggak nambahin, khawatir kita jadi orang durhaka. Allah nggak ngurangi, khawatir kita sengsara. Maka Allah cukupi. Itu keyakinan dari Rasulullah. Cukup, nggak usah khawatir. Apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Allah berikan. Allah nggak berikan kepada kita apa yang kita mau. Nih, mungkin kalimat terakhir nih, ya. Silakan Bapak Ibu juga dibawahi. Pak Ustaz, kenapa ya doa saya kok kayaknya dari kabul-kabulin? Emang yang ibu doain apa? Kan begitu. Emang yang bapak doa apa? Kan begitu. Dikoreksi lagi doanya.
Barangkali kita minta sesuatu yang kita kagak butuh sebenarnya. Ya. Jadi Allah kabulin doa-doa kita apa? Yang Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau apa yang menjadi keinginan kita, pengen banget saya jadi presiden. Ya Allah, jadikan saya jadi presiden. Ya Allah, jadikan saya presiden. Ya Allah, mau sampai kapan ini? Oh, nggak dikabulin, nggak dikabulin. Ya iya, mintanya kagak jelas. Bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ya, jadi kita bicara rasa. Ayo balik. Kita rasakan betul-betul hidup kita ini semata-mata hanya untuk Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qul ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dhunubana ya karim akramin. Allahumma ya da'imal fadl 'alal bariyah ya basyirul ladzi bil 'atiyah ya sahibal mawahib saniyah shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya da'una fi hadhihi sa'ah fi kulli sa'ah. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'atan ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan abghadta. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asrih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Jazakallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan ma huwa ahluh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa kun alaina min husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin da'wahum fi subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.